Gedung baru Pasar Sibolga Nauli. Pembangunan gedung baru Pasar Sibolga Nauli resmi dimulai oleh Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan bersama Wakil Pantas Marubah-Lumban Tobing setelah dilakukannya pemancangan tiang perdana atau groundbreaking proyek pembangunan Pasar Modern Sibolga Nauli pada 19 Juli 2021 lalu. Pembangunan ulang Pasar Sibolga Nauli merupakan proyek nasional dengan alokasi anggaran 61 miliar rupiah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan target penyelesaian pembangunan rampung selama 330 hari kalender dengan pihak kontraktor PT Tureleto Batu Indah. Untuk menjaga kestabilan perekonomian dan agar para pedagang tetap bisa berjualan, pemerintah Kota Sibolga mengeluarkan kebijakan untuk menyiapkan lokasi penampungan atau relokasi pasar di Stadion Horas Sibolga. Meski kebijakan tersebut sempat mendapat penolakan dari warga pedagang yang berdalih pemindahan pedagang dinilai kurang tepat dikarenakan waktu yang mepet pada saat itu, yakni pada awal bulan Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri bulan Mei 2021 lalu. Namun relokasi tetap dilakukan oleh pemerintah Kota Sibolga guna berjalannya pembangunan ulang Pasar Sibolga Nauli tersebut. Berselang 1 tahun lamanya, tepatnya pada 9 Mei 2022, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan bersama Wakil Pantas Marubah-Lumban Tobing dan unsur Forkopimda Kota Sibolga meninjau proses pembangunan gedung Pasar Sibolga Nauli. Peninjauan dilakukan mengingat proses pengerjaan dari kontraktor proyek pembangunan dari PT Tureleto Batu Indah sudah hampir memasuki tahap penyelesaian akhir atau finishing untuk melihat kondisi progres pembangunan dan tata letaknya. Dan dipastikan penataan letak kios di gedung Pasar Sibolga Nauli lebih tertata dari gedung sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2022, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara melakukan serah terima pengelolaan Pasar Sibolga Nauli kepada pemerintah Kota Sibolga. Sebelum melakukan serah terima, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan bersama Sekda Yusuf Batubara dan Kepala Balai PPW Sumut Syafril Tansier serta sejumlah OPD meninjau dan mencek fasilitas lokasi pasar di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota. Dan hasil tinjauan pada saat itu ditemukan ada perubahan terkait pembangunan Pasar Sibolga Nauli disebabkan adanya peralihan anggaran pada fondasi bangunan yang semula direncanakan untuk anggaran landscape seperti lahan parkir dan jalan lingkar serta pagar. Namun Pemko sudah mengajukan anggaran untuk fasilitas bangunan pasar tersebut dengan total anggaran sebesar 6 miliar rupiah. Jadi bangunan Pasar Sibolga Nauli ini kan ada pelengkapnya belum diakomodir lagi, yaitu jalannya, jalan lingkarnya, perkerasan jalan, parkirnya, gapura, pos jaga, itu Pak. Jadi kita mintalah permohonan untuk dibangunlah tahap kedua. Sudah diajukan? Sudah kami ajukan Pak. Artinya itulah yang nanti untuk pembangunan tahap kedua. Tahap kedua. Sementara itu, Kepala Balai PPW Sumut Syafril Tansier mengatakan Balai PPW masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dari kerusakan bangunan sesuai masa tenggat waktu yang telah ditentukan. Kalau sebenarnya kita serah terima ini pekerjaan memang sudah selesai. Masalah kekurangan mungkin bukan masalah kekurangan yang akan nanti terjadi. Makanya kita minta segera ke Wali Kota untuk supaya pedagang masuk. Di situ baru ketahuan kalau ada yang belum bisa dimanfaatkan, misalnya airnya belum mengalir, listriknya yang perlu masih itu baru kita. Tapi kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Jadi masih ada kesempatan sampai dengan bulan 11. Kita memperbaiki, makanya kita minta segera supaya nanti dengan masuk pedagang di situ baru ketahuan kalau masih ada pekerjaan kita yang sifatnya masih perlu diperbaikan. Terkait verifikasi calon pedagang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuka pendaftaran dan ruang pengaduan bagi pedagang Pasar Sibolga Nauli sejak 16 Februari hingga 1 Maret 2022.
Ribuan berkas pendaftaran dan pengaduan tersebut selanjutnya dilakukan validasi dan verifikasi dalam hal kelengkapan berkas para pedagang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2022. Kita sudah lihat, tadi sudah pertanyaan Perindak bahwasannya memang ada sekitar ratusan ya pemilik yang tidak mendapat kios. Ini sebenarnya mulai dari Pasar Sibolga Lama ke relokasi, dan relokasi akan ke Pasar Baru. Artian kita juga sudah buat tempat pengaduan di Perindak ini terkait pemilik atau bukan pemilik ya, pedagang yang di pasar itu, kita terima pengaduannya di Perindak. Tindak lanjutnya gimana Pak? Nanti kita akan tabulasi, nanti kita akan rapat teknis dengan tim dan pemerintah Kota Sibolga terkait pedagang-pedagang yang kita relokasi nanti ke tempat Pasar Sibolga Lama. Saat konferensi pers bersama media pada 10 Oktober 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Kota Sibolga meminta seluruh pedagang yang berada di penampungan Stadion Horas agar segera pindah ke gedung baru Pasar Sibolga Nauli. Karena berdasarkan hasil rapat lintas sektoral, proses pemindahan pedagang semula diberikan waktu mulai dari 11 hingga 23 Oktober 2022. Maka, secara berangsur para pedagang yang berada di relokasi pasar secara bertahap mengangkut barang dagangan untuk pindah ke gedung baru Pasar Sibolga Nauli di Jalan Batuan Anggi. Namun karena masih ada sebagian pedagang melakukan renovasi di gedung baru, Dinas Perindak menambah perpanjangan waktu sampai 28 Oktober. Setelah menunggu selama lebih kurang 1,5 tahun, akhirnya pemerintah Kota Sibolga kembali mengoperasikan gedung Pasar Sibolga Nauli tersebut. Tampak kesibukan para pedagang dan secara bertahap mulai menata pelataran dan kios serta menyusun barang dagangannya. Meski belum memiliki lahan parkir dan pagar permanen, para pedagang sangat antusias mengisi gedung baru, bahkan melakukan renovasi pelataran dan mengecat dinding kios. Pedagang mengaku senang setelah sekian lama menunggu selesainya pembangunan gedung baru Pasar Sibolga Nauli. Pedagang akhirnya bisa menempati kios atau lapak pelataran yang layak dan rapi. Dengan harapan gedung baru pasar tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dalam transaksi jual beli di pasar. Alhamdulillah, ini baru mulai hari ini rencana berjualan. Malam pindah hari ini berjualan. Baru sehari. Proses pemindahan kemarin berapa lama dibutuhkan, Pak? Kalau kami mulai hari Jumat sudah mulai beres-beres. Diangsur-angsur sedikit-sedikit, dan semalam puncaknya lah pemindahan semua. Nah, ini baru perdana berarti menempati ya, Kak? Ya? Udah ada pembeli atau gimana, Kak, mungkin? Alhamdulillah sudah ada lah mulai sedikit-sedikit. Nah, kesan Kakak menempati tempat baru ini, gedung baru Pasar Sibolga Nauli? Kesannya gimana ya? Campur aduk kalau kesannya. Ada sedihnya, ada bahagianya. Pokoknya campur aduk lah. Sedihnya di sana juga kan ada hampir 1,5 tahun. Walaupun tempatnya kecil-kecil seperti itu, alhamdulillah ada aja pembeli. Bahagianya sekarang gedungnya sudah cantik. Mudah-mudahan rezekinya juga makin banyak. Ciki-ciki snack ya? Berarti Ete kemarin ada juga berdagang di pasar relokasi? Iya, saya duluan di situ buka hari itu. Oh, jadi barang-barang Ibu ini belum diisi atau gimana ini? Belum diisi lagi di rumah. Masih di rumah ya, tapi sudah dibongkar dari sana ya? Nah, perasaan Ibu setelah memasuki gedung baru Pasar Sibolga Nauli, bagaimana perasaannya, Bu? Oh, senang sekali. Baik Pak, sudah berapa lama buka di gedung baru Pasar Sibolga Nauli ini, Pak? Baru hari ini. Baru hari ini, Pak ya. Nah, untuk proses pemindahan barang-barang dari pasar relokasi, berapa lama Bapak butuhkan waktunya itu, Pak? 2 hari. 2 hari ya. Nah, ini bisa Bapak nyatakan perasaannya, bagaimana perasaannya sudah memasuki gedung baru Pasar Sibolga Nauli ini? Sudah senang. Sudah senang, Pak ya. Atas penyelesaian gedung baru Pasar Sibolga Nauli, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan menegaskan akan melakukan penertiban terhadap pedagang yang nekat berjualan di luar area pasar.
Menurutnya, selain mengakibatkan kemacetan di ruas Jalan Patuan Anggi dan kesemrautan pedagang kaki lima, juga akan memberikan dampak bagi para pedagang yang sudah berada di dalam komplek pasar. Akibat dari para pembeli enggan masuk ke area pasar untuk berbelanja. Karena di luar area pasar banyak pedagang kaki lima yang tidak menaati aturan. Sehingga selain dapat merusak tata letak pasar, juga dapat merugikan para pedagang pasar Sibolga-Nauli. Tadi kita dengar Pak Wali mengatakan nanti ada harus ketat penertiban pedagang di luar areal pasar ini. Karena nanti dikhawatirkan ini pasar yang baru ini bangunannya malah sepi lagi seperti sebelum-sebelumnya. Itu pasti harus dari pertama kita harus ketatkan, tegas. Tugas dari awal kita menegakkan peraturan, tidak bisa. Biarpun bilang orang kejam tidak masalah itu. Yang penting kita tegas menegakkan aturan yang kita buat bersama. Kita buat bersama loh. Bukan Perindak aja yang buat, kita panggil perwakilan, kita minta masukan, kita akomodir, nanti kita baru buat aturan mainnya. Disebutkan jumlah kios yang tersedia di gedung pasar Sibolga-Nauli ada sebanyak 512, sedangkan pelataran sebanyak 717. Sebagai sarana belanja bagi masyarakat umum, gedung baru pasar Sibolga-Nauli diharapkan menjadi pusat transaksi perdagangan dan jual beli serta meningkatkan daya saing pertumbuhan perekonomian rakyat antar daerah di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Rizky Ramadan dan tim liputan khusus N2 STV.